Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 offering day 2018 mata kuliah Geohistory. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Andini Anindentias, dan yang kedua ada Hafiz Alfarizi Agus Rinata, dan yang ketiga ada Muhammad Wildan Samsudulha. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Geohistory, lokasi dan lenyapnya ibu kota Kerajaan Majapahit di Trowulan. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai latar belakang. Di mana di latar belakang sendiri, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang terbesar di Indonesia, lebih tepatnya berada di wilayah Jawa Timur. Kerajaan Majapahit ini merupakan salah satu kerajaan yang memiliki peradaban yang bisa dibilang cukup maju. Hal ini bisa kita lihat dari luasnya wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Saat itu, Kerajaan Majapahit besar tentunya pasti memiliki sebuah ibu kota kekuasaan Kerajaan Majapahit. Nah, dengan adanya ibu kota ini akan menjadikan suatu gambaran bagaimana sih kerajaan berkembang dan menjadi acuan dalam segala kegiatan kerajaan pada saat itu. Nah, awal berdirinya Kerajaan Majapahit ini sudah dijelaskan di dalam Kitab Pararaton bahwa ibu kota kerajaan berada di hutan Trik. Akan tetapi, masalah ini atau hal ini masih belum dapat diketahui dengan pasti. Karena hutan Trik, yakni di tepi Kali Berantas ini, dijadikan sebagai ibu kota Kerajaan Majapahit. Nah, berdasarkan berita dari Cina, menurut Ma Huan dan Kuang Sen, yang menganalisis bahwa kota Majapahit yang pada sekitar tahun 1416 sampai 1434 yaitu sudah tidak lagi berada di tepi Kali Berantas, melainkan bergeser ke arah barat daya sejauh perjalanan darat. Hal ini juga diperkuat bahwa di dalam negara Kertagama, menurut Prapanca, tidak memberi petunjuk bahwa ibu kota kerajaan Majapahit berada di tepi Kali Berantas. Banyak dugaan yang menyebutkan jika ibu kota kerajaan Majapahit ini berada di daerah Trowulan. Sebab dan akibatnya perpindahan daerah ini masih belum bisa dapat diketahui dengan pasti. Akan tetapi kemungkinan yang menjadi pertimbangan perpindahan ibu kota kerajaan tersebut karena daerah aliran Kali Berantas ini sering dilanda banjir. Nah, yang berikutnya yaitu ada rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini, kelompok kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada bagaimana kondisi fisik alamiah ibu kota kerajaan Majapahit, dan yang kedua ada bagaimana hubungan persebaran peninggalan dengan lokasi ibu kota Majapahit, dan yang ketiga ada bagaimana hubungan lenyapnya ibu kota Majapahit dengan peristiwa alam. Nah, setelah itu ada tujuan. Di dalam tujuan sendiri, berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui kondisi fisik alamiah ibu kota kerajaan Majapahit, yang kedua, untuk mengetahui hubungan persebaran peninggalan dengan letak ibu kota Majapahit, dan yang ketiga ada untuk mengetahui hubungan lenyapnya ibu kota kerajaan Majapahit dengan peristiwa alam. Selanjutnya landasan teori. Yang pertama, teori 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, bahasa. 2, sistem pengetahuan. 3, organisasi sosial. 4, sistem peralatan dan teknologi. Yang kelima, sistem mata pencarian. 6, sistem religi. Yang ketujuh, sistem kesenian. Yang pertama, bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, sistem pengetahuan merupakan konsep tentang pengetahuan ilmiah yang akan menciptakan kebaharuan dan dalam peradaban. Yang ketiga, organisasi sosial. Dalam sistem ini terdapat kumpulan masyarakat di dalamnya hingga terjadi interaksi antar masyarakat. Yang keempat, sistem peralatan dan teknologi merupakan media peralatan yang digunakan oleh masyarakat dalam mempermudah kegiatan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup merupakan segala aktivitas yang memiliki tujuan utama yaitu untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup manusia. Yang keenam, sistem religi. Sistem religi merupakan sebuah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat saat itu, biasa disebut dengan sistem keagamaan. Yang ketujuh, sistem kesenian yang merupakan identitas kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat yang penuh dengan nilai seni. Selanjutnya, landasan teori peradaban. Peradaban diartikan sebagai kemajuan kehidupan masyarakat yang sudah mengenal aturan dan memiliki budaya. Yang pertama, dimensi kebentukan. Yang kedua, dimensi keruangan. Yang ketiga, dimensi waktu. Dan 4, dimensi struktural. Dalam dimensi kebentukan terbagi menjadi 4, yakni bahasa, agama, ideologi, dan etnisme. Yang kedua, dimensi keruangan. Dimensi keruangan merupakan pembeda antar peradaban. Terdapat beberapa dimensi, yaitu makro, semi makro, dan dimensi mikro. Yang ketiga, dimensi waktu, berhubungan dengan kapan dimulainya peradaban dan runtuhnya peradaban itu. Yang keempat, dimensi struktural, terdapat beberapa aspek, yakni politik, ekonomi, dan aspek religi. Teori yang sesuai dengan peristiwa ini yaitu dimensi keruangan secara skala mikro. Skala mikro dipilih karena peristiwa mencakup wilayah yang kecil, yakni hanya terbatas di Trowulan dan ibu kota kerajaan Majapahit saja. Selanjutnya, landasan teori geostori merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis kejadian manusia yang berhubungan dengan geografi di masa lampau. Yang pertama, determinisme lingkungan. Terdapat hubungan antara manusia dan lingkungan. Segala aktivitas manusia itu ditentukan oleh alam. Yang kedua, posibilisme lingkungan. Posibilisme lingkungan menganggap lingkungan tidak memiliki peran dalam menentukan aktivitas manusia. Yang ketiga, ekologi kebudayaan, yakni pengetahuan manusia yang digunakan untuk memahami keadaan lingkungan. Yang keempat, model ekosistem, menganggap kebudayaan merupakan adaptasi fungsional dari ekosistem. Yang kelima, model aktor. Model aktor menganggap manusia sebagai peran utama dalam menghadapi lingkungan. Yang terakhir, yakni multisistem, merupakan gabungan dari beberapa model sebelumnya. Dalam kajian ini yang digunakan yakni konsep determinisme lingkungan. Determinisme lingkungan menjelaskan bahwa kejadian alam mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh manusia. Tindakan ini dapat dilihat dari runtuhnya ibu kota kerajaan Majapahit yang atas pengaruh dari cuaca dan iklim yang menyebabkan perubahan di ibu kota kerajaan Majapahit. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai paparan data dan analisis data, yaitu yang pertama mengenai kondisi fisik alamnya ibu kota kerajaan Majapahit itu sendiri. Adanya suatu peradaban yang sangat besar di kerajaan Majapahit tidak akan terlepas yang namanya kondisi fisik alamnya serta geografisnya yang sangat baik. Hal ini bisa kita lihat bahwa pusat kerajaan Majapahit berada di dekat Trowulan yang letaknya kurang lebih 10 km di sebelah barat kota Mojokerto yang sekarang. Letak Trowulan sendiri dinilai cukup strategis dikarenakan daerahnya yang relatif datar, di mana banyak juga dialiri oleh beberapa sungai, seperti Sungai Berantas dan juga Sungai Berakal. Nah, pada masa kerajaan Majapahit sendiri, kondisi iklim itu diinterpretasikan mirip dengan kondisi iklim sekarang. Hal ini juga dikemukakan oleh Koppen yang mengatakan bahwa daerah Trowulan dan sekitarnya termasuk dalam tipe AW. Nah, di mana dalam kondisi fisik tipe AW ini atau iklim tipe AW ini khususnya di daerah Trowulan memiliki musim kemarau yang panjang, di mana mengakibatkan jumlah hujan basah tidak dapat mengimbangi jumlah
hujan kering. Hal ini menjadikan dibangunlah beberapa waduk seperti Segaran, Balongdowo, dan juga Balong Bunder yang difungsikan sebagai tandon guna untuk jaga-jaga pada saat musim kemarau panjang. Nah, di daerah Trawulan sendiri ini juga merupakan daerah yang memiliki lahan yang cukup baik mulai zaman dulu hingga sekarang. Hal ini pun dikarenakan di daerah sekitar Trawulan memiliki dataran yang berbeda-beda seperti aluvial, fluvio-vulkanik, serta kipas fluvio-vulkanik. Nah, di dalam dataran aluvial sendiri terletak di sebelah utara Trawulan ke arah Mojokerto, di mana dataran ini terbentuk dari aktivitas air yang nantinya lama-kelamaan akan menimbulkan terjadinya banjir. Nah, dilihat dari penjelasan ini, maka daerah Trawulan merupakan daerah yang memiliki kesesuaian lahan serta adanya kondisi fisik alamiah yang tidak jauh berbeda dengan masa sekarang. Hanya saja yang membedakan yaitu adanya suatu endapan dari aliran-aliran sungai berantas serta akibat dari adanya letusan Gunung Kelut yang terjadi berulang-ulang kali. Nah, yang kedua yaitu ada hasil persebaran hasil kebudayaan Majapahit. Di dalam hasil persebaran hasil kebudayaan Majapahit ini terdapat beberapa peninggalan. Yang pertama yaitu Candi Brahu. Di dalam Candi Brahu ini merupakan suatu candi yang terletak di Dubu Jambu Minte, Desa Becijo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, Candi Brahu ini bisa dikatakan sebagai candi tertua dibandingkan candi-candi lain yang berada di Mojokerto. Nah, Candi Brahu ini juga merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang terbuat dari batu merah, di mana batu merah merupakan salah satu kebudayaan setelah lenyapnya ibu kota Kerajaan Majapahit. Yang kedua ada situs permukiman. Di dalam situs permukiman ini merupakan salah satu sisa-sisa permukiman atau salah satu sisa-sisa bangunan yang pada saat itu diyakini ada sisa-sisa batu yang merupakan pusat permukiman yang dibangun dalam periode yang berlainan. Hal ini yang menjadikan adanya seperti sisa-sisa umpak batu yang masih banyak digunakan oleh penduduk setempat. Dan yang berikutnya ada Candi Tikus, di mana Candi Tikus ini merupakan candi yang memiliki korelasi dengan candi-candi yang ada di Trawulan. Nah, Candi Tikus sendiri diperkirakan berdiri sekitar abad ke-13 sampai 14. Hal ini juga diyakini oleh beberapa sejarawan yang mengatakan bahwa berdirinya Candi Tikus berhubungan erat dengan catatan Empu Prapanca dalam Kitab Negara Kertagama yang menyebutkan bahwa Candi Tikus merupakan tempat biasanya digunakan oleh raja-raja untuk mandi, serta juga diyakini sebagai tempat yang biasanya dilakukan untuk ritual-ritual yang lainnya. Yang berikutnya ada kolam Segaran atau yang biasa disebut dengan Waduk Segaran. Di dalam Waduk Segaran ini atau kolam Segaran ini merupakan waduk yang terletak di Dusun Unggahan, Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Di mana Waduk Segaran ini merupakan salah satu kolam yang bangunannya kuno dan terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Di mana kurang lebih luasnya itu mencapai 6,5 hektar dan dibatasi oleh dinding-dinding yang berukuran panjang dan tingginya pun mencapai 2,88 meter. Nah, kolam ini pun terbuat dari bata yang direkatkan satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya pun juga ada Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu ini merupakan salah satu candi yang biasa disebut dengan Gapura Bajang karena bentuknya seperti mirip dengan sebuah gapura. Candi Bajang Ratu diperkirakan juga berdiri sekitar abad ke-14. Candi Bajang Ratu ini juga difungsikan sebagai tempat suci atau bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Yang berikutnya ada Candi Wringin Lawang, di mana Candi Wringin Lawang ini merupakan candi yang bentuknya menyerupai pintu masuk atau pintu gerbang, serta kata Wringin ini merupakan candi yang berada di dekat pohon beringin. Candi Beringin ini terletak jauh di sebelah selatan jalan utama yaitu di daerah Jatipasar. Yang berikutnya ada Candi Menak Jinggo. Di dalam Candi Menak Jinggo ini merupakan candi yang biasa dikatakan beda dengan candi-candi yang lain. Dikarenakan candi ini terbuat dari batu andesit, tetapi di dalamnya itu
terbuat dari batu merah. Nah, Candi Benak Jinggo ini pun sudah tidak ada bangunan utuhnya, melainkan hanya terdapat sisa-sisa bebatuannya saja. Yang berikutnya ada makam Putri Cempaka. Nah, di dalam makam Putri Cempaka ini merupakan salah satu makam yang diduga memiliki corak Islam. Makam Putri Cempaka sendiri ini juga dipercayai oleh beberapa masyarakat setempat karena merupakan sebuah makam yang diduga dari istri Raja Majapahit yang berasal dari Cempaka. Ya, untuk waktu selanjutnya ya, saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang akan dibahas di media kali ini di tema geohistory Batak dan lenyapnya kota kerajaan Majapahit di Trawulan. Jadi, seperti kita ketahui bahwa ibu kota Majapahit itu bisa dikatakan di Trawulan karena banyak sekali terjadi peninggalan, ditemukan peninggalan di situ seperti Candi Benak Jinggo, Candi Brau, Candi Tikus, dan kemudian ada kolam segaran juga. Ya, saya mencoba untuk mengkaji mengenai dimensi-dimensi yang ada di situ dan menggunakan teori-teori geohistory yang ada. Untuk dimensi yang pertama yaitu mengenai dimensi keuangan. Dimensi keuangan di sini kami membatasi bahwa keuangan Majapahit di sini saya membatasi di daerah sekitar Trawulan yang dipercaya sebagai pusat ibu kota Majapahit. Kemudian letak Trawulan sendiri berada di Kabupaten Mojokerto yang letak struktural, letak geografisnya itu berada di antara pegunungan Semoro, pegunungan Peluk dengan Bagan. Jadi mereka membentuk sebuah kayak benteng alami seperti itu, dan juga dilewati oleh Sungai Berantas. Untuk Sungai Berantas sendiri ini melewati beberapa kabupaten antara lain Mojokerto, Jombang, Kediri, dan lain sebagainya karena panjang sekali, yaitu merupakan sungai terpanjang kedua di Jawa. Maka dari itu terjadinya sebuah peradaban itu sangat mungkin terjadi. Dilihat dari dimensi keuangan ini, dengan dibatasinya hanya sebuah Trawulan saja yang dilewati garis sungai akan membentuk sebuah peradaban karena sungai itu merupakan sebuah sumber kehidupan. Untuk dimensi waktu sendiri kami di sini membatasi sekitar tahun 1239 atau 1309 ketika perpindahan ibu kota Majapahit. Di sini kan ibu kota Majapahit terjadi pergeseran sedikit anti yang sebelumnya di daerah Tarik menjadi ke Trawulan seperti yang dijelaskan di kitab Negara Tengah Tengah, yaitu terjadi pergeseran sedikit di Trawulan. Tidak heran Trawulan ini juga strategis walaupun letaknya ada di pedalaman karena ya itu tadi dilalui oleh sungai-sungai yang merupakan sebuah sumber kehidupan seperti itu. Untuk dimensi strukturalnya ya struktural itu terdiri banyak komponen yang terjadi peradaban tersebut karena bagian-bagiannya itu ada unsur religi, unsur ekonomi, dan sebagainya membentuk sebuah struktur, sebuah peradaban. Di sini ada peradaban Majapahit. Untuk berikutnya yaitu kita bergeser ke peta pertama, yaitu hubungan persebaran budaya Majapahit dengan letak kota Majapahit. Seperti kita ketahui bahwa di kota terdapat beberapa saja lima peninggalan, yaitu Candi Brau, Candi Gentong, Candi Benak Jinggo, kolam segaran, dan Candi Tikus. Bisa kita lihat bahwa persebaran ini seperti membentuk sebuah pusat dan kutub-kutub itu seperti itu. Jadi pusatnya itu ada di sekitar Candi Benak Jinggo, Candi Gentong, dan kolam segaran itu merupakan sebuah pusat keraton. Dan di Candi Brau, Candi Tikus itu sebuah kayak bangunan suci mendukung sebuah peradaban Majapahit ini.
di sini juga sebenarnya ada kanal yang sebuah sistem pengaliran yang diciptakan oleh Majapahit untuk mendukung kehidupan di Majapahit sendiri. Selanjutnya yaitu peninggalan ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat sebuah peradaban di Majapahit sebelumnya di Trowulan ini, yaitu peradaban Majapahit, karena sisa-sisa peninggalan, sisa-sisa kehidupan masih ada ditemukan di sini. Seperti itu, semua komponen ada, kalau sekarang itu sebagai pengairan, terus candi-candi itu sebagai sebuah bangunan suci, dan terdapat juga sebuah struktur pemukiman. Kemudian ada juga kanal-kanal yang dibuat pada saat zaman tersebut, jadi menunjukkan sebuah kehidupan yang peradaban. Lanjut untuk baca yang kedua, yaitu mengenai hubungan utuhnya ibu kota Majapahit dengan peristiwa alam. Dalam pembahasan ini kita ketahui bahwa hubungannya itu kita menggunakan teori determinasi lingkungan. Determinasi lingkungan itu pengaruh lingkungan terhadap sebuah kehidupan. Di sini kita ketahui bahwa pada sekitar tahun 1400-an itu terjadi sebuah pergolakan bencana yang mengakibatkan efek yang begitu dahsyat, yaitu meletusnya pegunungan Anjas-Moro dan Gunung Kamput. Jika kita lihat dari Chandra Sengkala Sirno Ilmu Paten Bumi itu, Majapahit runtuh sekitar tahun 1400-an, 1400 ya, sekitar 1400-an, dan itu mengindikasikan bahwa terdapat sebuah peristiwa juga yang bisa menambah atau merusak kejayaan Majapahit ini. Seperti kita ketahui, di peta digambarkan bahwa kondisi alam Majapahit itu dikelilingi oleh gunung-gunung ini gunung-gunung aktif. Jadi mereka selain membawa keuntungan juga membawa potensi bencana ataupun keburukan, ya seperti bencana tadi yang terjadi ketika Gunung Anjas-Moro dan Gunung Kamput meletusnya ini membawa sebuah endapan vulkanik dan juga banjir lahar dingin, sehingga dapat diketahui Sungai Berantas itu kan sebuah sumber kehidupan utama di Majapahit ini, dan jika itu terganggu akan mempengaruhi stabilitas kehidupan di Majapahit sendiri. Dan selanjutnya yaitu arah letusan Gunung Kamput dan Anjas-Moro. Kita bisa ketahui bahwa Gunung Kamput ini meletus dan aliran lahar dingin itu melaju ke sekitaran Sungai Berantas dan membuat sebuah pendangkalan yang membuat lama-lama transportasi akan melemah karena sungainya tidak bisa lagi memuat kapal yang besar, kemudian kehidupan juga airnya berkurang dan seterusnya. Itu bisa mempengaruhi kehidupan di Majapahit ini, dan akhirnya peradaban itu runtuh. Di determinisme lingkungan ini sangat digambarkan sekali, karena pengaruh alam juga akan mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Jadi di sini pengaruh alam sangat kuat, karena alam juga dapat menyebabkan efek-efek yang seperti efek-efek domino, bukan hanya letusannya saja, tapi juga ada pengaruh-pengaruh lain seperti pendangkalan atau sebuah di Gunung Anjas-Moro sendiri. Itu dapat kita ketahui bahwa selanjutnya bahwa Gunung Anjas-Moro itu sebuah kipas aluvia, jadi membawa endapan-endapan yang banyak ketika meletus itu dan hujan, jadi banjir lahar dingin, dan membawa seluruh material yang dihembuskan itu diletuskan itu ke bawah, dan arahnya langsung menuju ke pusat peradaban Majapahit di Trowulan itu.
dapat diketahui bahwa di sini digambarkan bahwa trawulan dan lain sebagainya itu menjadi sasaran langsung atau arah langsung dari banjir lahar dingin. Dan kita juga dapat diperkuat lagi karena peninggalan-peninggalan tersebut terkubur tanah atau ditemukannya di bawah permukaan tanah. Jadi pengaruh alam ini sangat signifikan sekali terhadap kehidupan manusia. Kita ketahui bahwa peradaban sebesar itu dan semoga itu dapat runtuh karena sebuah aktivitas alam. Determinisme di lingkungan ini di sini berperan sangat penting teori ini, karena itu benar-benar menjelaskan bahwa posisi alam itu bergantung pada kondisi alam. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.